Oke, baik. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Di awal slide saya menuliskan selamat datang calon wisudawan tahun 2028 ya. Insya Allah kalau kalian tepat waktu, tidak ada kendala apapun, mungkin ya 2028 itu adalah tahun kalian untuk menjadi wisudawan, tahun kalian lulus. Sekarang kalian 2026 semester 4 ya, semester 5 2026 akhir, semester 6 2027 awal, semester 7 nanti 2027 akhir, dan insya Allah mungkin 2028 lah kalian akan jadi wisudawan ya. Semoga tepat waktu. Jadi semua itu nanti akan tergantung kalian sendiri untuk bisa atau tidaknya menjadi wisudawan di tahun itu. Tapi paling enggak sekarang sudah harus punya target ya. Kita tidak bisa hanya sekedar ingin saja, tidak hanya bisa membayangkan saja, tapi harus punya step by step bagaimana menuju ke sana. Oke ya. Nah, setiap langkah itu sangat penting menurut saya ya. One step closer, setiap langkah lebih dekat dengan kalian wisuda, dan tentu saja tahapan anak tangga yang harus kalian lampaui tidak sedikit ya. Ada banyak tahapan yang perlu kalian selesaikan. Tahapan pertama sekarang yaitu kalian harus menyusun proposal ya. Kemudian penyusunan proposal ini kalau bisa saya bagi nanti akan ada 2 tahap ya. Proposal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, dan proposal yang akan kalian gunakan untuk maju ke seminar proposal, maju sidang sempro ya. Jadi untuk yang metodologi penelitian ya kalian kerjakan semaksimal mungkin ya. Tapi kalau misalkan nanti sampai batas waktu pengumpulannya belum sempurna, tidak apa-apa, dikumpulkan dulu karena ini terkait dengan mata kuliah dan harus masuk nilainya, ada batas waktunya. Setelah itu nanti kalian bisa sempurnakan lagi untuk bisa maju proposal seminar ya. Nah, ini nanti mungkin akan dijadwalkan kurang lebih bulan Juli setelah kalian menerima hasil KHS gitu. Karena pengajuan proposal untuk seminar itu jadi untuk belum Bu. Ya, jadi untuk seminar proposalnya itu insya Allah kalau dari kalender akademik itu kurang lebih bisa dilakukan di awal bulan Juli sampai mungkin akhir Juli ya. Karena kalau tidak salah Agustus itu kalian sudah harus mulai mencari lokasi magang, atau mungkin akhir Juli itu sudah mulai mencari lokasi magang dan bisa menyelesaikan magang di semester mengawali magang di semester 5 itu di bulan Agustus, atau maksimal September itu sudah harus terlaksana ya. Jadi semester 5 kalian nanti adalah magang, dan semester 6 PLP. Nah, ketika nanti kalian menyelesaikan proposal ya, itu ada kesempatan untuk segera bisa dibilang segera potong kompas ya menuju sidang akhir ya, dengan cara membuat artikel di Sinta 3 atau 4 ya. Atau mungkin nanti kalian selama 1 tahun itu nanti
punya prestasi nasional, level nasional minimal juara 1 2 3, nanti bisa direkognisi ya. Jadi mungkin ada kegiatan lomba atau kegiatan, kalau yang terbaru ini ada LIDM ya, lomba inovasi digital mahasiswa, atau kalian nanti bisa lihat di pedoman tugas akhir di bagian belakang itu ada kegiatan-kegiatan lomba apa yang bisa dijadikan rekognisi. Silakan nanti kalian bisa baca di situ ya. Jadi kenapa kok seminar proposal ini harus dilakukan di Juli? Karena kalau kalian nanti tidak mengikuti seminar proposal di bulan Juli, akan sangat kesulitan kalau harus menyisipkan kegiatan seminar ini di semester 5 atau 6. Karena semester 5 nanti ada seminar magang juga. Selama magang kan kalian keluar dari kampus ya. Kemudian semester 6 juga sama, kalian keluar dari kampus, bahkan mungkin akan ditempatkan di sekolah-sekolah untuk PLP ini, di sekolah-sekolah yang lumayan jauh gitu ya, di lingkup Jawa Timur tapi agak jauh, mungkin di Pacitan, Situbondo mungkin ya, atau Jember kalau misalkan, tapi kalau Jember terlalu jauh sepertinya nggak sampai ke sana ya. Ya sekitaran Jawa Timur bagian barat lah ya. Kemudian baru nanti di semester 7 ya, kalau kalian belum mendapatkan data di sini atau belum bisa merekognisi semester 7 ini, harapannya kalian bisa menyelesaikan skripsinya. Karena semester 7 ini juga kalau tidak salah ada mata kuliah pilihan dan juga ada cipta karya di sini ya. Kemudian setelah sidang akhir ada publikasi artikel. Itu kalau kalian mengambil jalur sidang akhir skripsi ya. Tapi kalau nanti kalian mengambil jalur rekognisi artikel, publikasi artikel itu sudah terlampaui ya. Terus setelah itu ada tahapan TEP ya, tes potensi ini English, tes bahasa Inggris ya, kayak TOEFL, TEP ya. Kemudian ada bebas lab dan lain-lain. Ini ya silakan dicek juga kalau kalian misalkan nilai TEP-nya belum memenuhi. Nah ini ada masih banyak waktu untuk bisa memenuhi nilai bahasa Inggrisnya. Karena pengalaman ada beberapa mahasiswa yang dia sudah menyelesaikan sampai tahap ini tapi TEP-nya belum memenuhi syarat. Jadi dia tidak bisa yudisium, tidak bisa lanjut wisuda. Dan perlu diingat mahasiswanya UNESA ini luar biasa banyak ya, sehingga kuota yudisium pun dan juga kuota wisuda pun terbatas. Kalau nggak salah 1.500 mahasiswa tiap periode itu ya. Jadi kalau kalian tidak segera mungkin bisa menyelesaikan sidangnya, bisa menyelesaikan artikel, tapi untuk antri wisudanya itu lama gitu. Jadi silakan nanti sesuaikan waktu kalian. Jadi kalau kalian mengikutinya dengan baik ya, sebenarnya kalian tuh bisa lulus di semester 7 ya. Sidang akhir, publikasi artikel, TEP, yudisium ini bisa kalian selesaikan di semester 7. Wisuda pun nanti kalau memang mahasiswa banyak, biasanya tiap bulan ada wisuda nanti di sini. Nah, ini bisa kalian selesaikan semester 7. Memang kurikulum kalian ini nanti yang 2024 itu disetting supaya kalian bisa lulus 7 semester, memungkinkan lulus 7 semester ya. Jadi itu harapannya. Kenapa kok medpen ditaruh di semester 4 kemudian langsung seminar proposal? Itu harapannya kalian bisa lulus 7 semester ya, maksimal 8 semester lah, tepat waktu gitu ya. Oke. Kemudian yang perlu kalian gunakan ya untuk bisa menapaki tangga itu, yang pertama motivasi. Kalian harus cari motivasi itu ya. Kemudian yang harus kalian ingat, orang tua kalian ya, orang tua kalian. Jadi orang tua kalian sudah membiayai kalian ya. Saya yakin di sini mungkin mayoritas masih dibiayai orang tua ya, belum ada yang biaya sendiri. Jadi
motivasi orang tua itu harus kalian gunakan supaya tetap semangat gitu. Kemudian cita-cita ya, mungkin setelah ini kalian punya cita-cita apa, mau menjadi guru, menjadi ilmuwan dan sebagainya, silakan itu dibakar lagi semangatnya. Dan tentu saja memikirkan masa depan kalian ya, jangan sampai kalian tertunda untuk mencapai masa depan itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa menyemangati. Ada yang lain mungkin yang bisa menyemangati, silahkan kalian bisa tulis besar-besar yang bisa kalian jadikan motivasi untuk kalian bisa lulus tepat waktu ya. Jangan sampai ini yang hijau ke bawah ini ya, malas, menunda, stres ya, waktunya ya, tidak sesuai, maksudnya kalian momentumnya tidak digunakan, misalkan disediakan jadwal sidang tapi kalian mengabaikan itu jangan sampai ya. Oke. Nah ini timelinenya, timeline yang saya buat ya. Tapi kalau misalkan kalian mau buat timeline sendiri, Pak saya pengen lebih cepat daripada ini, boleh tidak, silakan, tapi jangan sampai lebih molor ya gitu. Nah untuk penyelesaian proposal metodologi penelitian, waktu kita mulai dari 25 Mei hari ini ya sampai nanti 10 Juni ya maksimal itu. Jadi praktis kurang lebih ada sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu waktu yang singkat ya, bagi yang malas-malasan, tapi waktu yang cukup lama bagi yang memang rajin ya. Jadi saya yakin cukup lah ini waktu 2 minggu ini, apalagi kalian kemarin sudah melakukan atau sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dengan baik. Saya yakin harusnya sudah punya modal lah untuk bisa menyelesaikan proposal kalian ini. Meskipun Pak nanti saya di 2 minggu ini atau 2 pekan ini ada UAS gitu ya. Nah makanya nanti saya permudah, kalian mau bimbingan secara online ataupun offline silahkan ya. Kalau mau online ya nanti saya ajarkan caranya, kalau mau offline juga silakan, nanti ada ketentuannya. Kemudian nanti setelah tanggal 10 Juni ya kan sudah dikumpulkan, tanggal 11 Juni kalau misalkan Pak proposal saya belum sempurna, saya mau nambahkan ini untuk persiapan seminar sempro, seminar proposalnya, boleh silakan, nanti sampai waktu 2 Juli ya. Jadi ada sekitar 2 pekan lagi untuk menyempurnakan proposal kalian, dan awal Juli harapannya nanti kalian mengikuti seminar proposal dengan baik. Oke ya. Nah nanti dari seminar proposal itu, jika memungkinkan, sangat-sangat saya sarankan data yang akan kalian ambil itu bisa didapatkan ketika kalian mengikuti magang atau PLP ya. Jadi misalkan data kalian itu bisa diambil di tempat magang atau tempat PLP, itu sangat-sangat baik sekali. Nah harapannya nanti sambil jalan kalian magang atau PLP, kalian sambil mengerjakan skripsinya gitu. Atau bahkan mungkin Pak saya agak berbeda Pak judul skripsi saya dengan apa yang saya lakukan di magang, tapi di magang itu menarik untuk saya tulis lagi dalam bentuk artikel ya. Apakah boleh Pak? Silakan, boleh. Jadi skripsinya itu tetap kalian keep aja, proposal skripsinya, rencana penelitiannya tetap kalian keep, tapi kalian juga sambil mengerjakan artikelnya, itu tidak apa-apa ya. Mengantisipasi kalau misalkan artikelnya ini kalau tembus lolos Sinta, minimal Sinta 4 ya alhamdulillah, yang proposal ini nanti sudah tidak perlu dilanjutkan, nggak apa-apa penelitiannya, bisa langsung direkognisi. Tapi kalau tidak lolos ya, ditolak terus gitu ya, skripsinya tetap harus kalian jalankan, tetap pakai jalur skripsi, bukan jalur rekognisi artikel ya gitu. Jadi kalian punya kesempatan untuk bisa menulis artikel dari kegiatan magang dan PLP ini ya. Jangan biarkan
tugas magang, laporan magang dan laporan PLP kalian tuh berhenti hanya saat sidang seminar atau sidang magang atau seminar hasil PLP itu eman. Jadi kalian buat artikelnya, publish gitu. Memang untuk publish di Sinta 34 kalau bidang rias itu jarang ya, lebih sedikit. Tapi kalau kalian di PLP bidang pendidikan saya rasa itu masih banyak ya, masih banyak. Nah, gitu. Jadi ini timelinenya. Terus terakhir nanti Juli mungkin harapannya ya, Juli 2027 sampai mungkin Desember ya, kalian bisa seminar akhir. Dan di awal 2028 ya, di semester ke-8 kalian itu harapannya sudah lulus gitu, sudah wisuda. Makanya saya tuliskan tadi calon wisudawan 2028 ya. Kalau bisa menjadi calon wisudawan 2027 ya alhamdulillah, berarti kalau menyelesaikannya 7,5 tahun, mohon maaf 3,5 tahun atau 7 semester gitu. Oke, kemudian untuk timeline yang lebih detail lagi ya untuk pengerjaannya, tolong ini perhatikan. Hari ini kalian saya minta untuk presentasi judul atau temanya ya. Kemarin yang sudah maju ke saya masih bingung, masih terlihat belum menemukan kuncinya, belum menemukan bagaimana latar belakang masalahnya, gap permasalahannya seperti apa. Kalian masih menggunakan AI untuk mencari ide, boleh silahkan, tapi harus lihat fakta lapangan atau lihat kondisi penelitian-penelitian yang sebelumnya, apakah ini sudah diteliti, apakah ini kondisinya seperti apa ya, istilah state of the art atau positioning dari penelitiannya itu sejauh mana itu sudah dilakukan. Jadi harus ada kajian-kajian ilmiahnya dulu. Oke. Nah, kemarin saya lihat masih belum ada, masih mengandalkan AI, bikin draft latar belakang AI. Tapi ketika ditanyain, ada ndak ini fakta lapangannya, kenapa kok mengambil tema ini, judul ini, apakah ini benar-benar bisa diteliti ataukah ada urgensi dari penelitian ini atau tidak. Jangan-jangan ini hanya sesuatu yang ya tidak perlu diteliti, misalkan dengan mencari tahu informasi di artikel aja sudah terjawab, itu kan berarti tidak perlu diteliti gitu ya. Dan nanti silakan disampaikan. Kemudian itu tanggal hari ini ya. Terus kemudian 3 hari ke depan 26 sampai 28 saya minta kalian sudah menyelesaikan bab 1 ya. Seberapapun hasilnya ya, silakan kalian boleh secara online atau offline ya. Saya tunggu. Pak, saya lagi mudik Pak ya, berarti silakan online ya. Berarti sampai tanggal 28 itu hari Kamis nanti ya. Ya maksimal 29 lah ya, 29. Oke, kemudian bab 2 nanti 29 sampai tanggal 31 Mei ya, sampai hari Minggu nanti. Jadi sampai hari Minggu nanti itu silakan selesaikan bab 1 sampai bab 2 nya ya, kajian pustaka dan pendahuluan. Dan nanti tanggal 1 sampai tanggal 7 bab 3 ya, 1 minggu setelahnya nanti bab 3. Oke, jadi ada 2 minggu ini kita maksimalkan itu. Nah, nanti setelah bab 3 jadi ya, selesai tidak selesai, sempurna tidak sempurna, kalian harus wajib mengumpulkan tanggal 8 sampai 10 ya. Nah, setelah itu nanti penyempurnaan ya, ini kurang, ini satu lagi penyempurnaan, berarti mulai tanggal 11 nanti sampai tanggal 26 ini kalau memungkinkan ada latihan sempro ya, kita lakukan latihan sempro ya. Kalian latihan untuk mempresentasikan seminar proposalnya kalian. Oke, nanti seminar proposalnya mungkin di awal Juli ini. Ini masih belum ada jadwalnya. Nanti saya menunggu informasi lebih lanjut dari prodi ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Halo? Ya, timeline kita cukup cukup ketat ya. Cukup ketat, jadi sebisa mungkin kalian memaksimalkan kalian punya resource ya, sumber daya kalian silakan dimaksimalkan. Ada pepatah mahasiswa mengatakan semakin mendesak semakin profesional ya, gunakanlah itu. Oke, baik, tidak ada pertanyaan ya, saya lanjut. Nah, untuk pembimbingannya gimana Pak teknisnya? Saya menyediakan dua alternatif ya, boleh online, boleh offline ya. Silahkan kalian pilih yang mana yang nyaman buat kalian. Saya akan coba memfasilitasi dengan apa yang saya bisa ya. Oke, kita lihat ketentuannya. Jika kalian mau offline ya, berarti kalian wajib mencetak atau ngeprint naskah kalian ya. Kemudian sesuaikan dengan pedoman penulisan terbaru, kalau nggak salah masih tahun 2025 ya. Coba nanti cek lagi kalau ada yang 2026 silahkan. Nanti saya punya template-nya ini, nanti boleh kalian mau lihat, atau kalian kalau sudah punya template ya silakan pakai template-nya kalian. Oke, silakan di print, nanti naskahnya kalian letakkan di meja saya ya. Kalian masukin map ya, map bening gitu ya. Nah, silakan diklip saja, nggak usah dijilid, diberi cover ya, terus kemudian kasih tulisan tanggalnya kapan, jam mengumpulkannya kapan. Nanti akan saya periksa maksimal 2 hari ya, karena mungkin saya juga ada tugas-tugas yang lain ya, jadi tidak bisa langsung saya periksa ya. Nanti setelah 2 hari silakan konfirmasi ya, apakah sudah selesai atau belum, silakan diingatkan. Karena waktu kita terbatas juga, jadi mungkin jika kalian mau melakukan pembimbingan secara offline ya silakan, mungkin tiap hari boleh menghubungi saya mengingatkan gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Kemudian jika kalian ingin bertemu secara langsung, menyampaikan pertanyaan atau diskusi secara langsung, silahkan bisa langsung datang menemui saya langsung di ruangan ya. Insya Allah sampai akhir Mei ini saya tidak ada kegiatan luar ya, jadi kalian bisa ke saya di jam kerja ya gitu. Kemudian segala pertanyaan, kalau mau bertanya tentang skripsi bisa langsung di grup ya, supaya yang lain itu tahu progres perkembangannya ya, biar saya tidak mengulangi menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali. Kalau itu dirasa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, boleh silakan langsung di grup saja ya. Japri itu hanya untuk keperluan khusus yang memang ya mendesak atau apapun yang perlu sifatnya harus dijapri ya. Kalau tidak private ya silakan di grup saja ya, saya lebih nyaman di grup ya, supaya yang lain juga tahu ada responnya dan ada track recordnya kalau di grup ya. Kemudian kalau misalkan sudah direvisi dan mau menyerahkan lagi ya, silakan nanti bawa naskah yang lama. Jadi harus di print lagi yang baru, kemudian yang lama catatan-catatan yang dari coretan-coretan saya dibawa lagi, supaya tidak mengulang lagi saya membacanya. Jadi tinggal oh ini yang perlu direvisi, ini yang enggak gitu. Oke, jelas ya. Oke. Nah, kalau online memang ini harus ada effort sedikit ya. Saya juga effort ya, kalian juga harus bereffort ya. Ada hal yang harus dilakukan. Jadi nanti untuk online kita akan menggunakan fasilitas OneDrive, bukan Google Drive ya. OneDrive itu fitur penyimpanan miliknya Microsoft.
Kalau Google Drive punyanya Google. Kenapa nggak pakai Google Drive, Pak? Kalau menggunakan Google Drive, jujur saya kesulitan untuk ngedit menggunakan aplikasi Google Doc-nya punyanya Google ya. Kalau menggunakan OneDrive, kita bisa langsung mengeditnya menggunakan aplikasi Office ya. Syaratnya yang pertama, kalian harus punya akun OneDrive nanti. Kemudian share naskah kalian dalam bentuk docx. Kenapa docx, Pak, bukan doc? Fiturnya sebenarnya sama, cuman docx ini versi lebih terbarunya ya. Jadi kalau kalian menggunakan doc itu biasanya ada beberapa format penulisan yang tidak kompatibel ya, tapi kalau docx insya Allah semua kompatibel, dan sekarang sepertinya versinya hampir semuanya docx semua ya. Nah, sebisa mungkin kalian membuatnya menggunakan Office Word, Microsoft Office. Jangan menggunakan King Office atau WPS. Sebenarnya bisa-bisa saja ya. Saya sarankan tetap menggunakan Office. Karena apa? Karena formatnya nanti biasanya akan berubah. Meskipun sesama pengelola Office Word gitu ya, sama-sama aplikasi Word, tapi bisa jadi nanti ada berubah bentuknya. Jadi pengalaman saya dulu, saya online itu, ini sudah saya revisi spasi dan sebagainya gitu ya, sudah saya bantu memperbaiki, ternyata dibuka di aplikasi yang lain berubah gitu. Pak, kalau nggak punya gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, pakai VPS boleh ya, tapi nanti yang penting setelah akhir kalian perbaiki sesuai dengan panduan gitu, nggak apa-apa guys ya gitu. Nah, caranya gimana? Silakan nanti kalian buat folder di OneDrive ya, kalian kasih judul nama skripsi kalian di folder itu, kemudian pastikan settingannya editing online-nya sudah on, jadi bisa di setting online, atau nanti ketika share itu akses share-nya kalian berikan akses editor ke saya, akun saya ini ya. Silakan nanti kirimkan, bisa kalian kirim berupa link atau kirim berupa email boleh ya, nanti saya contohkan. Nah, setelah di share, nanti jangan lupa tracking chain-nya jangan dimatikan ya. Nanti akan ketika saya koreksi akan saya nyalakan tracking chains ya. Jadi ini mentrace atau mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses edit naskah. Nah, kemudian review komennya juga jangan dimatikan, jangan dihapus juga. Itu tidak akan mengganggu apa-apa di naskah kalian. Kalian tambah komen atau tracking chain-nya kalian ubah apa-apa itu tidak akan mengganggu. Nanti terakhir tinggal yang paling fix itu nanti bisa di print gitu ya. Jadi supaya saya tahu mana yang sudah saya koreksi, mana yang tidak ya. Kemudian kalau misalkan sudah ya editingnya, ini ketika proses pemeriksaan jangan kalian edit lagi. Sebelum saya mengkonfirmasi silakan bisa dibuka gitu ya. Karena ini kita buatnya secara online atau editingnya secara online, jadi kalau dibuka bersama-sama bisa jadi nanti ada crash ya. Jadi sebaiknya ketika kalian sudah selesai, konfirmasi ke saya, Pak saya sudah kirim email atau ini linknya untuk revisi revisi naskah saya. Nanti kalau sudah saya cek, saya akan konfirmasi, silakan baru dibuka. Jadi selama kalian belum mendapatkan konfirmasi dari saya, jangan diapa-apain filenya ya. Setelah itu, kalau misalkan sudah ada pemeriksaan dari saya, perbaiki dokumen tanpa menghapus komentar, review atau mematikan tracking chains-nya ya. Kenapa? Supaya saya bisa lihat yang mana yang sudah direvisi, mana yang belum direvisi gitu. Kalau sudah diperbaiki, konfirmasi ke saya lagi, Pak sudah saya perbaiki, silakan dicek linknya, nanti saya cek lagi linknya gitu ya. Begitu seterusnya ya. Oke.
Nah, untuk membuat akun OneDrive nanti silakan ini dicoba ya. Baik, setelah ini saya akan contohkan cara untuk mengirimkan atau membuat bimbingan secara online ya. Atau sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Pak, Oke. belum Pak.